dalam bab peluang ya, kita akan sering bertemu dengan tanda seru ya di sini. Nah, tanda seru ini artinya adalah pembacaannya faktorial. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita angka faktorial ini, lambang faktorial ini kita dempetkan dengan angka, misalkan angkanya adalah n gitu ya, n faktorial, berarti kita bisa menjabarkan bentuk ini menjadi n dikalikan dengan n dikurangin 1 dikalikan dengan n dikurangin 2 dikalikan dengan terus saja ya sampai nilainya nanti terakhir 1 ya. Jadi dikalikan sampai yang terakhir 1. Jadi nilainya ini berkurang satu terus ya. Jadi ini n di sini artinya n terus udah gitu dikurangin 1 jadinya n-1, n-2, n-3 dan seterusnya sampai nanti nilainya 1. Nah, kalau dalam angka, misalnya angkanya 5 faktorial, itu berarti jadinya 5 dikalikan dengan 5 dikurangin 1 jadinya 4 ya. 4 dikalikan 3 kali 2 dikali 1. Begitu ya. Nah, kalau 1 faktorial itu nilainya adalah 1. Karena mau nggak mau 1 kali 1. Untuk 0 faktorial nilainya 1 juga. Kenapa? Kalau misalkan n faktorial itu artinya n dikali n-1 faktorial. Jika ruas kiri sama ruas kanan kita bagi n ya, jadi semuanya kita bagi dengan n, berarti jadinya n faktorial itu dibagi dengan n sama dengan n dikali n-1 faktorial juga dibagi dengan n. Yang ini bisa kita sederhanakan. Nah, artinya n-1 faktorial itu yang ini ya, itu nilainya sama dengan n faktorial dibagi dengan n. Kalau misalnya kita masukkan angkanya 2 n-nya ya, jika n-nya sama dengan 2, berarti kita masukin berarti jadi 2 dikurangin 1 ya. 2 dikurangin 1 sama dengan 2-nya 2 faktorial dibagi dengan 2. Jadi 2 dikurangin 1 kan 1 faktorial. Dan 2 faktorial berarti 2 dikali 1 dibagi dengan 2. Nilainya juga 1 ya. Makanya 1 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau misalkan n-nya itu adalah 1? Kita masukkan n-nya 1, berarti jadinya 1 dikurangin 1 faktorial itu sama dengan 1 faktorial dibagi dengan 1 ya. Nah, dari sini terlihat bahwa kalau 1 kurang 1 berarti 0. 0 faktorial itu sama dengan 1 faktorial kan 1. 1 dibagi 1, 1 ya. Jadi ini terbukti kalau 0 faktorial adalah 1. Dan selanjutnya ada yang disebut namanya permutasi. Permutasi. Ada juga yang disebut kombinasi. Nah, lambangnya untuk permutasi itu P ya, sedangkan kombinasi itu C lambangnya. Terus kalau misalkan kita buat misalnya di sini permutasinya permutasi 5, di sininya 3 ya. Ini juga ada kombinasinya 5, di sini 3. Untuk yang bagian atas di sini nih, ya ini 5 ya, itu nggak mungkin hasilnya lebih kecil daripada yang di bawah. Jadi yang di atas pasti lebih besar angkanya. Dan nilai dari ini nggak mungkin angkanya itu negatif. Jadi nggak mungkin ada min 5 untuk permutasi dan kombinasi, itu nggak ada. Kalau misalkan dia permutasi min 5, min 3 itu nggak ada ya, nggak ada seperti itu. Dan cara mengerjakannya, kita mengerjakan di sini ada 5, berarti kita nulis nih 5 faktorial dibagi dengan 5-nya dikurangin 3 faktorial ya. Kombinasi mirip ya, ada perbedaan sedikit di sini. 5 faktorial dibagi sama juga 5 dikurangin 3 faktorial, tapi yang bawahnya ini ditulis ulang ya, 3 faktorial. Pengerjaannya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada soal lagi permutasi misalkan 7, 4, berarti kita mengerjakannya langsung 7 faktorial dibagi dengan 7-nya dikurangi 4 langsung ya, nggak usah nulis begini nggak apa-apa, jadi langsung 3 faktorial. Untuk kombinasinya kalau dia 7, 4 berarti dia 7 faktorial dibagi 3 faktorial, jangan lupa dikali
4 faktorial. Nah, bagaimana cara membedakan soal kalau misalkan dia memakai permutasi atau kombinasi? Untuk permutasi itu adalah memperhatikan urutannya. Contoh, kalau misalnya kita punya angka atau punya huruf ya, punya huruf A, B, C ya. Dan kita ingin mencari permutasinya, susunannya yang terbentuk dari 2 huruf. Nah, kalau kita buat dari 2 huruf, susunan ABC ini hurufnya bisa aja kemungkinannya yang pertama AB ya. Yang kedua BC, begitu kan? Yang ketiga AC. Yang keempat bisa aja dia BA. Bisa juga CB. Bisa juga CA. Maksudnya AB sama BA itu berbeda. Contohnya misalkan kalau dalam cerita ya, misalkan di sekolah itu mau dipilih misalkan ketua OSIS, wakil OSIS, dan sekretaris OSIS ya. Jadi kita misalnya di sekolah milih ketua OSIS, terus wakilnya sama sekretarisnya gitu ya. Sekretarisnya kita milih. Kita pasti memilihnya secara urutan. Tidak mungkin milihnya sekretaris dulu atau wakil dulu. Umumnya itu kita memilih dari yang ketua dulu. Terus baru wakil, baru sekretaris. Jadi memperhatikan urutan. Atau bisa juga kita menyusun buku gitu ya. Misalnya ada buku nih, kita susun ini misalnya bukunya buku matematika, terus di sini ada bukunya buku fisika, terus ada lagi bukunya buku kimia, misalnya seperti itu ya. Nah, ini pasti memperhatikan urutan ya, karena bisa aja kemungkinannya yang hijaunya atau yang kimianya di depan dulu, terus udah gitu yang matematikanya bisa di tengah ya, terus bisa juga yang fisikanya di belakang. Nah, ini udah jelas urutannya berbeda ya, terlihat dari warna berbeda, susunannya udah berbeda. Jadi ini soal dari bentuk permutasi. Gimana kalau misalnya kombinasi? Kombinasi yaitu tidak memperhatikan urutan. Jadi contohnya misalnya hurufnya A, B, C ya. Jadi kalau kita membuat kombinasi dari 2 huruf ini, kita membuat kombinasi bukan susunan urutannya. Berarti AB itu sama aja dengan BA ya. Jadi seperti ini nih AB. Kita buat AB dulu, BC sama AC. Kita nggak boleh menyebutnya yaitu BA. Karena AB sama BA itu sama aja ya, gitu ya. BC sama CB juga sama aja. Jadi kita nggak boleh nyebutnya 2 kali. CA juga sama. Contohnya misalkan kejadian begini, misalnya di sekolah ya, seorang guru mau memilih panitia misalnya ada acara pesta gitu ya, pesta atau panitia untuk pemilihan siapa yang ikut menjadi tim untuk mewakili sekolahnya, 5 orang dibentuknya ya, untuk olimpiade matematika misalnya. Nah, gurunya itu nggak perlu pusing siapa duluan yang mesti dipilih, yang penting terpilih 5 orang ya yang bisa diwakilkan untuk perlombaan olimpiade matematika. Jadi nggak peduli si A dulu, si B dulu atau siapa, pokoknya langsung kebentuk 5. Atau contohnya lagi, misalkan kita lagi ulangan ya, dikasih soal sama gurunya 30 soal, dan gurunya cuma memerintahkan kerjakan 15 soal dari 30 soal. Gurunya nggak mau tahu muridnya itu mengerjakan 5 soal, mau dari urutan keberapa nggak penting. Yang penting gurunya itu hanya tahu kalau dia hasilnya harus mengerjakan 15 soal muridnya. Jadi tidak memperhatikan urutan ya. Jadi gambarannya kita harus memperhatikan ceritanya, apakah memperhatikan urutan atau tidak. Kalau tidak memperhatikan urutan, kita memakai kombinasi. Kalau memperhatikan urutan, kita menggunakan permutasi. Terus apa mungkin soal itu menggunakan kedua-duanya, permutasi dan kombinasi? Bisa aja. Jadi kalau misalkan kita buat soalnya, gurunya itu misalkan menyediakan huruf A, B, C, D, E ya, misalnya ada huruf-huruf. Terus di sini ada tempat untuk menaruhnya ya. Jadi kayak kalau tahu mainan Scrabble itu kayak permainan kata-kata, susunan kata ya. Misalnya ini ada kotak-kotak untuk menaruh ini susunan dari huruf-hurufnya. Nah, berarti pada saat kita nih, nah ini kan kita di sini ya. Pada saat kita memilih untuk memilih huruf-huruf A, B, C, D ini, kita memilihnya acak, tidak memperhatikan urutan, ya. Berarti kita memakai kombinasi di sini.
Nah, selanjutnya setelah kita memilih, kita bisa memasukkan ke sini untuk menyusun kata-kata yang bisa dibuat dari huruf yang kita pilih di sini. Nah, sedangkan kombinasi ini kan acak, kita milihnya nggak tahu apa aja, tidak memperhatikan urutan, dan setelah kita pilih kita harus menyusun. Misalnya kita memilih hurufnya itu adalah B, C, D, E gitu ya. Berarti kita bisa membuat susunan itu B, C, D, E, terus bisa juga B, D, C, E, atau C, E, B, D dan sebagainya ya. Nah, jadi proses di sini berarti sudah memakai permutasi di sini. Jadi bisa aja ceritanya seperti itu. Jadi bayangin pada saat kita memilihnya itu secara acak, berarti kita kombinasi, dan pada saat dia perintahnya disuruh disusun, berarti itu kita menggunakan permutasi.